الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع حيث تشرفنا ودعانا صاحب البيت إلى الثواب الأجمع. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي المحبوب سيد حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, Al-Mukarramun Muhtaramun, kita muliakan, kita banggakan sahibul bait. Dalam kesempatan ini saudara kita Taufik serta keluarga dan juga para habaib Habib Zain, Habib Alwi bin Syahab dan juga para asatidz, orang tua kita, Ustaz beliau, Pak Desupan, Pak Dede dan lain sebagainya, dan semua jamaah Majlis Hadadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan bersama, kita semua, antum semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia akhirat, dan juga apa yang diniatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga segenap hadirin yang hadir dari keluarga besar ataupun dari kampung daerah sini, ya mudah-mudahan kehadiran antum semua menjadi kebaikan, menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan datangkan kebaikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala buat antum semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia, di hari yang mulia, dan di waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sehingga kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini. Hadir di rumah saudara kita, keluarga besar Taufik, yang mana beliau mempunyai niat tasyakuran atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Harapannya apa yang beliau niatkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Segala kebaikan insyaallah Allah berikan kepadanya dan keluarga besarnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apabila kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur. Kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Ya, kadang kita hanya syukurnya di mulut saja. Ya sudah cukup bersyukur, alhamdulillah. Namun tidak mengaplikasikannya, tidak mengedukasikannya, mengeluarkannya, mengekspresikannya kepada yang lain, sehingga orang lain bisa ikut syukur, sehingga orang lain akan mengetahui bahwasanya kita mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga kalau kita bersyukur dan kita tampakkan syukur kita, baik dengan keluarga kita, kerabat kita, teman kita, maka akan tambah kebaikan buat kita. Namun kadang-kadang mereka yang bersyukur, syukurnya ya salah cara, salah acara. Ya, ia umbarkan hartanya, ia umbarkan nikmatnya pada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif ataupun juga yang sia-sia. Padahal rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah titipan dari Allah. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Tatkala kita diberikan titipan, kemudian kita tidak menempatkannya pada yang baik, nah ini berarti kita tidak bisa menerima titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, acara seperti ini, ya, kita membaca khatam Al-Qur'an, kita membaca juga ya Yasin, kita membacakan marhaba, ya Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu hal yang baik, yang mana dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan, barang siapa yang dibacakan di suatu rumah majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, maka rumah itu akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diberikan doa oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan, keberuntungan akan didapat oleh sahibul bait atau tuan rumah. Tinggal berikutnya tuan rumah bisa tidak menjaga doa-doa yang disampaikan oleh malaikat,
ya janji-janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, rumah yang sudah diberkahi maka terus dijaga keberkahannya. Rumah yang sudah didoakan maka dijaga doa-doa dari para malaikat tersebut. Juga terutama rumah yang dibacakan zikir, tadi sudah bacakan khatam Al-Quran, yang mana apabila dibacakan khatam Al-Quran maka 70.000 malaikat datang dan malaikat itu mendoakan kebaikan. Malaikat itu memohonkan ampun kepada orang yang ikut serta dalam khatam Al-Quran. Ya, kita alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kita akan banyak mendapatkan doa dari malaikat insyaallah, dapatkan ampunan dari malaikat insyaallah. Oleh karena itu ini adalah suatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama pada sahibul bait, tuan rumah. Ya, andaikan kita mengetahui kebaikan itu akan datangkan rahmat, kebaikan itu akan mendapatkan pahala, kita akan mengetahui malaikat mendoakan, maka niscaya kita akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Namun kadang kita lebih disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita. Kita disibukkan dengan urusan-urusan jasmani kita. Ya, kalau kita sudah sibuk, ya, seperti mulut kita sudah disibukkan dengan makan, mulut kita sudah disibukkan dengan minum, maka niscaya hasil daripada itu mata sudah mulai ngantuk. Maka tidak sempat lagi kita berzikir, kita tidak sempat lagi kita membaca zikir, tidak sempat lagi kita membaca salawat kepada Nabi, dan kita melakukan ketaatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mulut dan anggota tubuh kita sudah disibukkan dengan sesuatu yang lain, sehingga tidak mendatangkan atau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya hari ini saja. Ya, mungkin kita hari ini kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sibuk dengan makan kita. Ya, kita hari ini makan seblak, kita hari ini makan kue, kita hari ini makan minum kopi, minum jus dan lain sebagainya. Namun kita hari ini tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dianjurkan kita istighfar setiap hari minimal 75 atau 100 kali. Ini dikarenakan kita sudah disibukkan dengan sesuatu, ya, maka kita akan melalaikan sesuatu yang lainnya. Ya, padahal sesuatu yang lainnya itu adalah wajib. Andaikan kita hari ini sudah istighfar minimal 100 kali atau 75, kita sudah berzikir, kita sudah melakukan banyak ketaatan, maka hal yang makan minum itu akan mengikuti saja. Tidak mungkin perut akan diam kalau kita lapar. Ya, tidak mungkin. Ya, perut kita akan tenang kalau kita lapar, tidak. Tapi kalau kita melupakan zikir ibadah yang sunnah, yang wajib, maka kita sendiri yang akan merasakan ruginya. Oleh karena itu, ya, acara seperti ini adalah acara yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita perlu menjaganya. Ya, rumah yang baru, ya, alhamdulillah, ya, baru ditinggikan, ya, alhamdulillah, baru direnov, alhamdulillah. Nah, tinggal dijawabkan menjaganya dengan selalu bersyukur. Kayaknya tidak ada putus-putus. Tidak ada simbol-simbol kebaikan yang tertempel di rumah ini, ya, baru. Kok karena takut belum kena paku takutnya. Oleh karena itu, ya, tinggal kita bagaimana menjaganya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberikan anak, maka dapatkan anak mudah. Ya, kita yang sudah diberikan keluarga, dapatkan keluarga mudah. Ya, kita yang sudah diberikan pangkat, mendapatkan pangkat itu mudah kalau sudah datang waktunya. Namun menjaganya ini kadang-kadang yang berat, kadang-kadang yang susah. Nah, kita punya mata, ya, sudah diberikan mata, kita sudah diberikan telinga, kita sudah diberikan kaki, namun menjaga akan aset yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita sulit, ya, kesulitan kita untuk menjaganya. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita punya telinga, namun kita tidak mengindahkan suara azan. Ya, padahal azan sudah berkumandang, kita masih disibukkan dengan urusan dunia kita. Padahal azan itu adalah panggilan dari Allah dan panggilan yang dapat menyehatkan kita.
panggilan yang bisa membuat kita baik, panggilan yang membuat kita akan menjadi kaya, panggilan yang membuat kita akan menjadi orang yang beriman. Namun kita membiarkan saja. Kadang pun kita punya waktu, namun kita tidak hadir dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, padahal punya waktu. Ya, orang yang enggan untuk pergi ke masjid atau pergi ke mushola, ataupun khususnya melaksanakan sholat berjamaah dan juga melaksanakan hadir majlis ilmu, maka nanti dia akan dipaksa ya, untuk hadir dan mendatangi masjid atau mushola di saat dia jenazahnya datang. Jenazahnya mau disolatkan, dia dipaksa oleh Allah SWT untuk menghadiri, untuk datang ke masjid atau mushola. Ya harus dia kalau mau disolatkan. Orang yang enggan untuk menutup aurat, ya maka niscaya nanti tatkala jenazahnya sudah ada datang kepadanya ajal, maka dia akan dipaksa untuk menutup auratnya. Ya laki-laki maupun perempuan, perempuan lebih utama menutupnya dengan 5 lapis. Ya, ini syariat yang begitu indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita ini menjadi orang yang lebih baik. Orang yang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya bukan orang yang mempunyai pangkat, tapi orang yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Orang yang kaya adalah orang yang memiliki sesuatu dan dia bersyukur akan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di dalam sebuah perkataan bujangga Arab dikatakan ya man lam yasma man yasma'in nasiha ya, salima atau naja minal fadhiha. Ya, barang siapa yang mendengarkan, selalu mendengarkan nasihat, naja minal fadhiha, maka dia akan selamat dari keburukan. Nah, jadi kalau kita mau selamat dari keburukan, selamat dari kerusakan, selamat dari fitnah, selamat dari hal-hal yang tidak baik, maka banyak-banyak mendengarkan nasihat. Ya, jangan kita merasa pintar, ya, karena sesungguhnya orang yang pintar banyak, orang yang cerdas banyak, orang yang profesor banyak, namun setan lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas. Namun setan atau iblis itu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengandalkan kepandaian kita, ya, tapi mendengarkan nasihat. Ya, nasihat ilmu yang kita miliki, kalau kita belum amalkan itu belum ilmu menjadi ilmu. Ilmu yang kita tahu, kalau kita belum dawamkan maka belum itu kita memilikinya. Ilmu yang kita miliki kalau belum bermanfaat maka itu belum dikatakan ilmu buat kita. Ilmu yang kita miliki kalau belum memberikan kita rasa takut kepada Allah, maka itu belum dikatakan ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak mendengarkan nasihat, maka kita akan selamat. Kita akan jadi orang yang sukses. Ya, orang-orang zaman dahulu, mereka orang-orang yang selalu berada di masjid, orang yang selalu hadir di mushola untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Namun sekarang yang mengaku pintar, ya, namun mereka banyak yang meninggalkan atau menjauhi daripada masjid-masjid atau mushola-mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iya, kalau tidak ada masjid, tidak ada mushola, maka mereka kebingungan. Ya, kepengen ada mushola, kepengen ada masjid, namun tatkala sudah diberikan mushola dekat mereka, mereka sendiri akhirnya tidak mendatangi mushola tersebut. Ya, sebagaimana umat Nabi Daud alaihissalam, mereka mengatakan berdoa, ya Allah, andaikan kami diberikan nabi akan yang memimpin kami, yang akan memandu kami jalan-jalan kehidupan kami sampai ke surgamu, maka kami akan tunduk, akan ikut kepada nabi tersebut. Namun tatkala Allah berikan kepada mereka, Allah utus kepada mereka Nabi Daud alaihissalam, ya, mereka masih bengal, tidak mau nurut kepada Nabi Daud. Mengatakan Nabi Daud kalah besarnya badan sama kami lebih besar. Nabi Daud orangnya kami lebih kaya daripada Nabi Daud. Aku ini ikut Nabi Daud. Nabi Daud ngajak perang, aku yang ngajak mati berarti. Tatkala diberikan utusan oleh Allah kepada mereka kaum Nabi Daud, mereka pun masih, ya, sebagian banyak besar mereka enggan untuk mengikuti syariat ataupun ajakan Nabi Daud alaihissalam.
Inilah apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal nabi-nabi yang terdahulu, perihal umat-umat yang terdahulu, agar kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya umat-umat yang terdahulu mereka diazab dikarenakan mereka melanggar perintah nabi-nabi mereka. Umat-umat terdahulu mereka dijadikan, diubah wajah mereka menjadi monyet dan babi dikarenakan mereka enggan melaksanakan perintah nabi-nabi mereka pada zaman dahulu. Nah, kita menjadi pelajaran apa yang telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, salat 5 waktunya, ya, puasa Ramadannya, berhaji umrahnya, dan kemudian berzakatnya, maka laksanakan kewajiban-kewajiban itu. Dan lebih diindahkan lagi dengan hal-hal yang sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Zaman keemasannya, ya, sahabat-sahabat Nabi, tatkala mereka sudah berada di Madinah, mereka malah berselalu bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang yang pertama dalam melaksanakan semua perintah-perintah Nabi, dan orang yang paling semangat di dalam mendengarkan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai berita-berita atau hal-hal yang luar biasa sampai kepada mereka, yaitu pada masa zaman dahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada seorang raja yang mana ia orang yang kaya raya. Dia mau merobohkan Ka'bah. Ya, pada zaman dahulu sudah ada Ka'bah, ya, walaupun tidak sama seperti sekarang. Dia mau merobohkan Ka'bah karena Ka'bah bikin mereka kalah saingan, bikin mereka tidak tunduk, tidak banyak kedatang kepadanya. Akhirnya mau dirobohkan Ka'bah. Kalau dia mau merobohkan Ka'bah, maka tidak bisa. Kalau kita ini tidak mempan, ya, banyak peralatannya hancur, banyak anggota semua yang mau dikarenakan mereka mau merobohkan Ka'bah. Bahkan dia mempunyai penyakit yang pusing sampai tidak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya yang dikatakan oleh ulama pada masanya, kalau kau mau sembuh, maka engkau harus beriman kepada Nabi akhir zaman yang akan membawa syariat Islam, yang mana dia akan mengajak orang untuk tawaf di Ka'bah, yang mana akan membawa kedamaian di muka bumi ini. Dan saat itu dia sudah sadar dan dia berjanji dan dia masuk agama Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Nabi akhir zaman. Padahal Nabi Muhammad belum lahir. Akhirnya dia menulis surat, ya, untuk Nabi akhir zaman, walaupun zamannya masih lama. Akhirnya dia menulis surat, bahwasanya dia beriman dan cinta kepada Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad. Dia akan selalu mengikuti apa saja yang diajarkan oleh Nabi akhir zaman tersebut. Terus dia ucapan kirim salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi belum lahir. Dan kemudian dia titipkan surat itu pada generasinya. Kalau aku sudah kau titipkan surat ini kepada Nabi akhir zaman kalau sudah datang. Akhirnya begitu pun generasi demi generasi, sampai datangnya akhirnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad sudah besar. Dan kemudian pada generasi tersebut, tempat di situ, tempat keturunan daripada raja tersebut, disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Betul apa yang dikatakan oleh pembesar ataupun ulama pada masa mereka. Ulama pada masa itu adalah orang-orang ahli kitab, ikuti kitab samawi, kitab dari langit, yang ikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ismail, sampai kepada datang kepada terus nyambung kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya tatkala Nabi singgah hijrah ke Madinah, dan mereka para sahabat menginginkan Nabi singgah di rumahnya.
Nabi singgah ke rumah mereka, menginap di rumah mereka, karena Nabi baru nyampe ke Madinah, tidak ada rumah. Akhirnya kata Nabi, biarkan onta ini di mana dia berhenti, maka disitulah aku akan menginap. Karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah pertunjukkan kepada sahabat-sahabat dan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, khususnya para sahabat, onta Nabi Muhammad SAW berhenti di rumahnya sahabat Al-Ansar, sahabat Al-Ansar, dan kemudian di rumah itulah Nabi menginap. Di rumah itulah Nabi menginap, dan tatkala Nabi masuk ke rumah itu dan mau menginap di rumah itu, dan disampaikan bahwasanya ada pesan dari kakek-kakek mereka, yaitu raja tersebut merupakan keturunan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah keturunan daripada raja pada masa itu, dan raja tidak bisa sembuh kecuali syarat harus beriman kepada Nabi akhir zaman, dan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa generasi lama jauh, sampai surat tersebut kepada Nabi Muhammad, dan betul ontanya berhenti di rumah keturunan daripada raja tersebut, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, Nabi mampir di rumah tersebut, dan Nabi dipersilahkan untuk memilih mau ke lantai 1 atau lantai 2 menginapnya. Akhirnya Nabi mau, sudah saya biar lantai di bawah. Nabi di bawah saja biar tapi tidak susah untuk kamar mandi. Kalau ada tamu. Akhirnya Nabi menginap di lantai 1, dan Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya di lantai 2. Jadi bukan zaman sekarang di lantai 2. Zaman dulu sudah bangunan lantai 2. Tatkala Nabi berada di bawah dan sahibul bait ada di ruang atas, malam-malam bingung mereka ini mau berjalan, takut melangkahi Nabi Muhammad SAW. Ngomong sama gimana lagi, ada di bawah ada Nabi, angka kita mau berjalan ini di bawah Nabi dan membawahi Nabi, kaki kita ada di atas kepala Nabi. Sudah dari pinggir. Akhirnya mereka jalan, aktivitasnya di pinggir rumah mereka, karena takut kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak sabar lagi, besok pagi langsung ngomong, ya Nabi Muhammad, kau di atas, kami di bawah, kami tidak sanggup tinggal di atas, takut kurang ajar kepadamu. Akhirnya atas, dan mereka sudah mulai tenang, dikarenakan mereka sudah merasa tidak kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu terbukti pada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi kepada orang ulama-ulama yang mana mereka ada nama Nabi Muhammad dalam kitab mereka, ada harus iman kepada Nabi akhir zaman di kitab mereka, dan ciri-cirinya sampai ke rambutnya, sampai ke hidungnya, semuanya ada di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab ulama-ulama. Waraqah bin Naufal, yang mana beliau mengetahui bahwasanya suami daripada keponakannya Khadijah itu adalah Nabi akhir zaman. Sampai dikatakan mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad lebih mereka kenal daripada anak-anak mereka. Kalau anak mereka mungkin mereka tidak tahu, tidak hafal apa-apa yang ada dalam sifatnya, namun mereka kepada Nabi Muhammad lebih mengetahui sifatnya begini, tidak pemarah, beliau tidak pernah marah, beliau penyabar, orang dan lain sebagainya. Begitulah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu telah sampai kepada kita saat ini, telah ada di rumah-rumah kita, telah ada di halayak kita. Sudah ada para ustaz, para kiai, para habaib yang telah menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jaga risalah Nabi Muhammad tersebut di rumah-rumah kita, bawa risalah Nabi Muhammad tersebut di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, keseharian kita, sampai-sampai mereka
Mereka sangat senang mereka dapat membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, seperti doa yang sering kita baca, doa apa masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, Allahumma barik lana bima. Bukan itu doa makan. Ya, doa masuk kamar mandi. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Bukan. Itu doa tidur. Iya, makanya jangan sering lupa. Jadi salah-salah kan. Iya. Ibu lagi sadar dengan lupa. Ya, banyak doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu mereka senang membaca doa tersebut. Kenapa? Doa tersebut telah keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti juga doa bercermin. Ya, doa bercermin. Itu mereka senang tatkala mereka bercermin membaca doa tersebut. Ya, apa doa bercermin? Allahumma laka sumtu. Oh, bukan. Ya, makanya harus perhatian gitu tuh. Harus senang dan bangga ya membaca doa-doa yang pernah baca oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, doanya doa bercermin. Ya, Allahumma barik lana. Bukan doa makan lagi. Udah lapar apa ini? Iya, ini. Apa doa bercermin? Ya Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan jasmaniku, maka baguskan ya akhlak dan perangaiku. Mereka bangga telah membaca doa yang telah dibaca, yang telah keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, bangga dengan berbicara bahasa Arab, dikarenakan bahasa Arab telah keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan mereka tidak senang bahasa Nusantara, mereka tidak senang dengan bahasa Jawa, bukan mereka tidak senang dengan bahasa Sunda, namun yang mereka senangi adalah bahasa yang telah keluar, yang pernah keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Bahasa yang telah diajarkan, lantunkan, yang telah yang ditalaki oleh malaikat Jibril dengan kalimat Iqra'-nya. Ya, malaikat Jibril dilantun, diajarkan oleh Allah SWT dengan bahasa berbentuk bahasa Arab. Makanya kita harus bangga dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi harapannya tidaklah ada di rumah kita suatu nikmat kecuali kita ingat kepada Allah SWT. Tidaklah ada di rumah kita mendapatkan nikmat kecuali kita ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Umar bin Hafiz, beliau suatu saat mendapatkan jamuan makan ya biasa. Lalu Ustaz itu makan lemak. Dan bukan hanya Ustaz, yang temannya Ustaz itu biasanya lemak itulah makannya. Ya, Ustaznya lemak gemuk, ya, yang teman Ustaznya juga lemak gemuk. Ya, makannya lemak. Tapi Nabi Umar bin Hafiz keluar dari tempat itu sudah menangis, dan tatkala ditanya kenapa antum menangis, dia mengatakan saya dijamu dengan makanan yang lemak, yang hebat. Saya memikirkan dulu Nabi Muhammad SAW tidak pernah dijamu makanan seperti ini, ataupun tidak ada makanan senikmat ini seperti ini. Nah, lalu bagaimana perjuangan kita masih sedikit, sedangkan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya mereka berlumuran dengan darah, mereka bercucuran keringat, ya, patah gigi mereka, patah kaki tangan mereka, ya. Jadi kaki dan kaki mereka menjadi kepala untuk mempertahankan dan meneruskan ya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita ya bawa sunnah ke rumah mereka, bawa syariat ke rumah kita pun kita tidak. Makanya ya kita tidak memiliki keluarga kecuali kita niatkan sebagaimana niatnya niatnya yang terdahulu, ya, beliau meniatkan kalau saya punya anak, saya niatkan anak saya untuk ibadah.
Andaikan saya punya anak laki, saya akan wakafkan anak saya untuk ibadah kepada Allah selalu urusannya. Akhirnya punya anak perempuan Siti Maryam. Tapi tidak surut niatnya. Dia niatkan Siti Maryam pun ibadah untuk ibadah sehari-harinya kepada Allah Subhanahu. Masih tidak seperti itu, maka jadikan anak-anak kita adalah pejuang Nabi Muhammad SAW. Keluarga kita adalah pejuang Nabi Muhammad SAW yang meneruskan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keharapannya ya kita tidak terlalu pada hari ini, pada malam hari ini, kecuali kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala niat-niat kita, terutama sahibul bait, ya tidak kita keluar dari rumah ini kecuali rumah ini sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali kita dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ditambah iman kita, taufik kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.